Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi di pembelajaran yang keempat untuk pertemuan yang kelima ini. Kita masuk di bab manajemen kelas. Oke, sebelum saya masuk di pembelajaran, saya mau mengingatkan bahwa walaupun kita itu terutama di semester 3 ini ya, itu banyak sekali teori. Tolong untuk tetap tertib dalam setiap perkuliahan ya, baik itu presensi, baik itu administrasi ataupun yang lain. Dengan dosen-dosen yang lain, karena memang pada semester ini, baik di semester 1 ataupun semester 3 ini, semester ganjil maksud saya, itu memang tidak ada yang praktek karena memang situasi yang masih seperti ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di kampus, kemudian mengerjakan beberapa praktek sehingga kita bisa lebih bagus dalam pembelajaran sebagai anak otomotif seperti itu ya. Oke, kita mulai aja tentang manajemen kelas. Manajemen kelas ini ruang lingkupnya adalah bagaimana cara kita yang nanti, yang kalian mungkin ya, itu akan berkarir di bidang pendidikan, khususnya sebagai tenaga pendidik, pasti tahu bahwa kelas itu sangat menentukan mood ya, baik pengajar, guru ataupun siswa atau mahasiswa. Jadi kita tahu bagaimana cara memanajemen kelas, tidak hanya orang yang guru itu tidak hanya sebagai yang hanya penyampai materi ataupun orang yang mungkin lebih tahu daripada siswanya, tetapi juga bisa untuk memanajemen kelas, bisa untuk membuat kelas itu menjadi kondusif seperti itu. Oke. Jadi kita breakdown sedikit-sedikit ya. Jadi manajemen itu kan adalah sesuatu yang bisa disebut dengan mengelola atau memberdayakan. Jadi manajemen ini tidak hanya sebatas mengatur, tetapi harus tahu ya kekuatan, sumber daya, situasi itu harus tahu seperti itu. Jadi hal yang paling bisa dilakukan ketika manajemen adalah pertama menganalisis, oke, kedua adalah eksekusi dengan sesuai yang terukur, itu namanya manajemen. Oke, kemudian, nah ada 3 yang merupakan manajemen kelas ya. Yang pertama adalah seni. Seni ini berkaitan dengan bagaimana cara menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jadi tidak sembarang orang ya bisa bekerja di atau manajemen kelas, karena mungkin hal yang terpenting adalah pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman yang didapat bagaimana memanajemen kelas, maka semakin optimal kita untuk memanajemen kelas. Oke, yang kedua adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang digarisbawahi di sini adalah mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, tujuannya itu apapun yang kita lakukan. Saya pernah dulu ketika SMP itu, guru saya itu masuk ke kelas dan membawa gitar. Nah, kita diajari untuk bernyanyi. Nah, setelah itu baru masuk di pembelajaran. Itu salah satu bentuk untuk perencanaan ataupun suatu inisiatif dari seorang guru untuk membuat pembelajaran itu lebih kondusif, karena memang ketika kita kita terlalu banyak teori itu memang membuat kita jenuh seperti itu. Yang ketiga adalah suatu proses mengorganisasi segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ingat, jadi 3 ini intinya adalah membuat pembelajarannya efektif dan efisien, sekaligus bisa dicerna oleh siswa seperti itu. Nah, manajemen kelas ini itu
sangat banyak aspek yang harus diperhatikan ya. Ada perilaku, kemudian emosional, terus cara berkelompok. Nah, tuntutan seorang guru itu adalah membuat bagaimana pendekatan-pendekatan yang emosional kepada siswa itu lebih baik. Nah, apalagi sekarang ini kita online. Jadi, harus ada pendekatan dari guru kepada siswa itu yang benar-benar sesuai, terukur, dan bisa berkualitas. Walaupun kita tahu bahwa lebih enak atau berkualitas kalau kita bertemu langsung, tapi kita mengupayakan bagaimana pembelajaran online ini bisa berjalan dengan baik dan bisa maksimal walaupun tidak semuanya bisa tersampaikan. Seperti itu. Jadi guru yang baik itu adalah orang yang bisa membaca situasi dan bergerak sesuai dengan apa yang seharusnya digerakkan. Karena memang online ini berbeda ketika saya atau mungkin guru-guru yang lain itu menjelaskan yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, ingat ya, jadi hakikat manajemen kelas itu kita intinya adalah kita simpulkan bahwa sesuatu yang bagaimana caranya itu membuat kelas kondusif seperti itu. Nah, dan dari mana? Dari beberapa faktor. Jadi ketika kelas itu satu dengan yang lain itu berbeda. Mungkin saya merasakan ya, ada perbedaan antara kalian yang angkatan 2019 dengan angkatan 2020 yang masih baru masuk di UPY. Ataupun saya membandingkan kalian yang dulu masih semester 1, kemudian dengan angkatan 2020 yang semester itu juga beda. Nah, hal yang terpenting adalah bagaimana kita menghimpun semua informasi, menghimpun semua hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran itu kondusif seperti itu. Oke. Jadi ini ya, ada ahli yang menerangkan tentang hal-hal yang diperhatikan dalam penataan kelas ya. Jadi ada 4 aspek dalam penataan kelas. Yang pertama adalah suasana, kedua landasan, lingkungan, dan rancangan. Jadi ada empat hal-hal yang diperhatikan dalam penataan kelas ya. Jadi ingat ya, ada suasana, ada landasan, lingkungan, dan rancangan. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama manusia. Nah, manusia ini sesuatu yang dinamis. Jadi emosi kita tidak bisa serta-merta membuat kenapa saya katakan dinamakan tidak serta-merta kita bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan improvisasi ketika ada di kelas, karena itu berkaitan dengan emosi. Mungkin sebelum e-learning itu kalian enak dalam arti santai, tapi setelah e-learning dan masuk materi mungkin jadi nggak enak atau membosankan. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi bisa jadi hal-hal seperti itu mempengaruhi ketidakefektifan dalam belajar. Maka perlu stimulus dan perlu pengertian dari kedua belah pihak, dari guru ataupun dari siswa. Oke, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang diperhatikan ya tentang emosi ini, karena kita membahas tentang manusianya. Ada yang pertama fisiologis, tentang fisiknya, mungkin dia sakit atau enggak, itu diperhatikan. Psikologis atau mentalnya. Oke. Kemudian kognitif atau kompetensi cara berpikirnya. Jadi bagaimana ketika kita berhadapan dengan seseorang anak mungkin ya, siswa itu berbeda kognitifnya, karena memang mungkin latar belakang berbeda-beda, kemampuannya untuk mencerna materi, kemudian mengaplikasikannya itu berbeda-beda, dan pengalaman pribadinya, kemudian latar belakang sosial budaya, usia, emosi, dan gaya belajar peserta. Hal-hal ini dari latar belakang sampai gaya belajar ini adalah faktor bawaan ya.
jadi sangat susah diprediksi. Tetapi kita bisa menyatukan itu dalam bentuk penjelasan yang baik. Kemudian kita pahami satu persatu, tidak menekan siswa untuk bisa terus-terusan, tapi menekankan bagaimana satu orang ini bisa kita lakukan pendekatan dengan baik seperti itu. Karena kita nggak tahu ya, mungkin di rumahnya banyak masalah atau dia punya masalah yang lain, kita nggak tahu. Tapi paling nggak ketika kita bertemu untuk belajar, ada adaptasi dari guru atau siswa untuk kita sama-sama tahu ternyata kita hari ini belajar berapa, berarti saya harus memfokuskan untuk ini dan ada pendekatan secara emosional seperti itu. Yang kedua adalah suasana. Jadi suasana di sini bisa berarti bagaimana hype ya. Kalau bahasa Inggris adalah hype, itu memang harus kondusif. Kalau sudah memang nggak enak, ya memang juga susah untuk dikembangkan suatu pembelajaran itu. Maka suasana kelas yang sekarang online ini ya harus bagus. Jadi ada kerjasama ya. Saya juga tidak setuju apabila terlalu banyak tugas, terlalu banyak hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa, tetapi itu memberatkan. Nah, kalau di mata kuliah saya sudah merencanakan bahwa untuk online ini memang saya sekali-kali untuk tugas, tapi cuma tidak setiap hari seperti itu, ataupun setiap pertemuan harus saya seperti itu. Oke. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi karena ini memang materinya adalah sebelum pandemi, jadi ketika kita bisa bertemu langsung, maka beberapa hal bisa dibedakan bahwa kedua ini itu memang berbeda antara pendidikan tradisional dan pendidikan aktif. Dan posisinya ini masih sebelum pandemi ya. Jadi ada beberapa hal yang ya bisa kita terapkan, bisa kita lihat. Tapi kalau pas seperti ini memang pendidikan yang aktif itu adalah pendidikan yang materinya juga jelas, kemudian penerimaan dari siswa atau mahasiswa juga bagus, dan membuat suatu hal peningkatan kompetensi seperti itu. Bisa dibaca ya, ada beberapa hal. Jadi pinginnya atau idenya adalah diklat yang aktif seperti itu. Oke. Nah, ketika ada landasan ya, jadi ini bentuk dari kesepakatan. Jadi biasanya di awal pembelajaran itu kan dosen ataupun guru itu menyampaikan bahwa ada beberapa kontrak kuliah seperti itu. Itu sebenarnya adalah biar semuanya tertib, termasuk bagaimana mengirim tugas, bagaimana pembelajaran, apalagi nih ketika e-learning ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan karena berbeda dengan hal yang ketika kita di kelas, dan ini baru. Maka kemarin-kemarin itu memang saya fokusnya itu pada e-learning dulu. Jadi kita pahami dulu e-learning, bagaimana e-learning itu ada di kita, agar kita tahu bahwa pembelajaran online ini seperti ini, seperti itu. Oke ya, itu adalah landasan. Kemudian jadi pada dasarnya ya, bentuk yang paling terbaik di sini adalah ini, ada namanya suportif. Jadi suportif ini adalah saling support atau saling mutualisme. Jadi antara guru dan siswa itu ada sesuatu yang sama seperti itu, saling support. Itulah menjadi pembelajarannya ini, karena memang saling, dari gurunya juga bahu dalam menyampaikan materinya, siswanya juga tahu bahwa ini memang harus didukung seperti itu, jadi tidak membosankan. Oke. Nah,
Oke, ini ya. Jadi kontrak kuliah kalau atau komitmen. Nah, seperti ini. Jadi kayaknya ini udah agak familiar dengan kita tentang kontrak belajar ini atau kontrak kuliah ya. Kalau di universitas adalah kontrak kuliah seperti itu. Oke, oke. Jadi yang terus kayak nomor ada lingkungan. Biasanya kalau pembelajaran yang bagus atau yang enak itu lingkungan juga mendukung. Nah, lingkungan ini bukan berarti suasananya harus enak, kemudian ada di pegunungan mungkin, atau pada pada uh, ruangan yang ber-AC yang enak. Tidak sesempit itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan walaupun dengan keterbatasan. Kita pengennya yang mewah, sesuatu yang enak, terus kemudian kita duduknya juga kadang-kadang ya duduk di kelas itu memang agak nggak enak karena emang mungkin kursinya juga nggak enak, terlalu sempit atau yang lain. Tapi di balik itu ada beberapa hal gitu yang kita bisa tunjang agar pembelajaran menjadi lebih enak seperti itu. Ini soal lingkungan ya. Nah, salah satu hal adalah menggunakan warna. Jadi kalau saya memang lebih suka atau lebih tertarik jadi itu pada warna-warna yang lebih pastel ya. Jadi karena seperti warna kuning di tulisan ini menurut saya lebih menarik ya daripada warnanya itu agak dark seperti itu. Karena memang mood untuk melihat atau membaca itu lebih enak apabila warnanya lebih jelas ataupun warnanya lebih lembut ya. Jadi lebih enak untuk dilihat seperti itu. Tapi referensi warna ini adalah tergantung ya, tergantung situasi. Jadi kalaupun contoh nih seorang motivator kemudian menggunakan media tulisan untuk memotivasi audiens, contohnya Maru Teguh ya yang pernah viral itu, maka kalau menyampaikan sesuatu yang menakutkan untuk menggugah ataupun yang kesannya lelayu, sendu gitu, memang jangan menggunakan warna-warna yang pastel, harus menggunakan warna-warna yang agak dark seperti itu. Tapi ini adalah penilaian ini, warna-warna ini ada tergantung situasi, tidak bisa dipukul rata. Oke. Nah, ini ada beberapa warna yang bisa digunakan. Nah, warna ini, ingat ya, warna ini itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi emosi. Jadi pemilihan warna yang pas oleh seorang pengajar atau guru itu membuat pembelajaran lebih bagus karena memang guru memang mau tidak mau adalah orang yang menjadi pusat pembelajaran ya. Seperti itu. Jadi monggo nanti bisa diaplikasikan di kehidupan nyata apabila nanti menjadi guru. Jadi jangan sampai kita itu menggampangkan ngajarnya cuma itu, enggak. Tapi aspek-aspek seperti lingkungan ini kita perhatikan agar pembelajaran kita juga enak, kita menyampaikan enak, diterima juga enak, dan tidak ada hal-hal yang membuat itu mendistrak itu. Jadi mereka fokus ke kita seperti itu. Nah, kemudian poster ini jelas ya. Kadang-kadang ya tingkat kelucuan atau humornya seorang guru itu mempengaruhi juga mood. Jadi biasanya memang anak-anak itu suka orang-orang yang lucu seperti itu. Tapi poster gambarnya juga sangat relatif ya atau subjektif karena memang tidak semua hal lucu itu lucu di orang lain. Seperti itu. Umpama saya seperti itu. Jadi hati-hati dengan penggunaan ini. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah menganalisis dulu. Oh ternyata kelas saya yang saya ampu itu seperti ini. Berarti hal yang bisa saya lakukan adalah seperti ini. Nah itu penting ya. Jadi bukan kita menduga-duga, wah kayaknya lucu nih. Enggak. Harus kita sesuaikan dengan analisis seperti itu. Nah,
ini sangat jelas sekali ya bahwa pembelajaran itu tidak hanya mungkin ngomong, guru ngomong ataupun presentasi, tapi perlu beberapa hal. Mungkin di PVTO ini akan ada variasi-variasi pembelajaran yang mungkin kita buat sendiri atau mungkin kita buat ya. Jadi di sini kan ada tulisannya, ada mikroskop, buku manual, visi, DVD. Tapi lebih dari itu adalah alat bantu di sini bisa bisa dibuat kita sendiri. Contohnya kita buat kelompok kecil atau group discussion ya. Jadi kita buat kelompok biar untuk mendiskusikan. Tapi ini kembali lagi ini sebelum corona. Jadi ya agak susah ya kita membayangkan bagaimana ketika kita pandemi ini harus online dan kita menggunakan beberapa hal yang bisa menunjang. Ya, tapi paling nggak kita tahu seperti itu, sebagai teori seperti itu. Ini juga ini pengaturan bangku. Dulu saya pernah diatur seperti U, jadi U gitu. Jadi pertama kan kalau meja-meja itu kan ke depan semua. Nah, kita bikin U seperti itu. Itu salah satu bentuk variasi dalam pengaturan bangku. Itu. Tapi jangan aneh-aneh ya. Paling enggak kita buat bagaimana kita dengan siswa itu atau anak didik itu enak dan bisa kuliah ataupun bisa pembelajaran itu bisa efektif. Intinya adalah pembelajaran efektif. Ingat ya, apapun yang dilakukan adalah tujuannya itu. Ini musik ya. Jadi kalau saya itu memang sengaja untuk membuat atau menyelipkan musik-musik di PPT. Nanti di sini juga ada musiknya, tapi saya masih mencari-cari ya formula tepat musik yang seperti apa yang enak. Soalnya beberapa musik di internet itu memang tidak semuanya, walaupun kelihatannya itu slow, itu tidak semuanya bisa masuk ketika ada pembelajaran seperti itu. Jadi masih mencari-cari musik yang pas itu untuk orang lain. Apalagi ya, musik orang satu dengan yang lain beda-beda. Saya punya teman dulu pas saya kuliah itu, dia benar-benar belajar ya dengan mendengarkan lagu punk. Beneran. Jadi lagunya itu agak menyentak. Mungkin orang lain, wah kok ini tak aneh. Tapi memang selera itu memang tidak bisa dipaksakan ya. Jadi memang orang nyaman dengan sesuatu itu ya relatif dan subjektif. Jadi musik ini bisa meningkatkan, tapi juga hati-hati untuk pemilihannya seperti itu. Nah, secara teori ya, yang dilakukan oleh Bobby DePorter, jadi ada beberapa kegunaan musik ya, bisa dibaca sendiri ya. Saya yakin ini sudah populer di kalangan kita. Tapi ingat ya, selera musik itu beda-beda. Seperti itu. Oke, yang kelima ada rancangan. Rancangan ini setiap pembelajaran saya mungkin ya, saya cerita secara pribadi adalah itu saya sudah merencanakan ini, pertemuan ini, materi yang saya sampaikan, cara mengajar saya, media apa yang bisa saya gunakan untuk mengajar. Apalagi pas pandemi seperti ini, saya rencanakan ya dari awal. Jadi ini bisa ditiru, mungkin nanti jadi guru di suatu tempat atau jadi dosen atau yang lain. Ini pengajar harus direncanakan secara baik dari awal. Jangan sampai kita hanya mengajar ya yang penting kan nyampein, enggak, tapi dari awal udah kita rencanakan. Jadi posisinya siswa atau mahasiswa itu tinggal mendapatkan materi. Nah, jadi jangan sampai guru itu bingung di tengah jalan. Jadi dari awal harus direncanakan. Oke, ini tujuannya ya. Oke, jadi masuk ke strategi, terus bagaimana pembelajaran itu bisa bagus, itu harus direncanakan dengan baik seperti itu. Intinya seperti itu. Jangan lupa ya, ini adalah membuat sesuatu yang efektif. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ada 3 karakter tujuan dalam pembelajaran ya.
spesifik. Nah, spesifik ini berhubungan dengan uh, tujuan. Contohnya belajar belajar matematika teknik yang saya ajarkan di semester 1 itu memang contohnya himpunan. Himpunan itu berarti spesifiknya adalah mereka tahu bahwa ada mungkin bilangan kosong, diagram Venn, gitu-gitu spesifik ya. Jadi ada tujuan secara yang kita gariskan. Oh, ternyata kalau mereka belajar ini itu harus bisa harus ini. Jadi secara ilmu keilmuan. Kemudian yang kedua adalah dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan standar yang ada. Nah, salah satu cara untuk membuat itu efektif adalah mengevaluasi dengan tes, UTS, tugas seperti itu. Jadi cara mengevaluasi atau memberi cerminan ternyata efektif nggak tuh yang saya terangkan itu dengan menggunakan evaluasi ya, baik tugas atau yang lain. Tapi bentuknya banyak. Jadi jangan mikir kalau evaluasi itu tugas atau soal atau enggak, bisa berupa kegiatan lain seperti itu. Terus yang terakhir, ini yang benar adalah menggambarkan hasil atau outcome yang dapat diamati langsung maupun tidak langsung. Efek ya, ini yang agak susah. Saya akui saja untuk ini susah karena memang efek ini mau tidak mau harus hadir atau ada timbul dari kesadaran, dan itu di bawah sadar seorang siswa atau mahasiswa yang telah melakukan perkuliahan dengan dosen. Tapi kita berharap walaupun efeknya tidak sebesar yang kita perkirakan, kita bisa membuat pembelajaran ini lebih efektif dengan membuat rencana-rencana, kemudian tujuan pembelajaran juga jelas seperti itu, spesifik. Ketika mempelajari ini berarti siswanya bisa harus seperti ini, dan kemudian kita mengukur kemampuannya dengan baik. Jadi mungkin ada di semester ini ada namanya evaluasi pembelajaran ya, evaluasi pendidikan ya. Di situ mungkin diterangkan ya cara membuat soal yang baik. Jadi ada aspek yaitu membuat soal. Apabila soalnya bagus, kualitasnya juga bagus karena dari soal itu kita tahu bahwa contoh nih, kita udah belajar, kita udah berkuliah seperti, kemudian dievaluasi dengan soal. Nah, dari soal ini juga harus bagus, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Oke, mungkin itu ya dari untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan sehat di rumah ya. Terus untuk beberapa hal yang ada di Indonesia memang sekarang banyak bergejolak, berbagai macam penyakit, kemudian berbagai macam momen-momen krusial tentang politik. Kita sebagai orang yang terpelajar jangan sampai terpancing, dan kita kritis boleh, tapi jangan terpancing sebagai anarkis seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.